Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Gita Cahyani. I'm the 16th semester now. I'm from English Education Department STKP Muhammadiyah Bone. I want to explain about morpho sentence, presentation, fifth, TPS and GPS. Okay, clause types. To the boy run. Howard is a linguistic student. Di situ kita beralih kepada aturan S dan S yang tampaknya tidak cocok dengan pola bila X. Pertama, di situ kita melihat beberapa terminologi, lalu kita beralih ke bentuk aturan yang lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu jenis klausa. Klausa di sini pada dasarnya adalah subjek, kata benda yang merujuk ke elemen di dunia yang memiliki properti yang ditujukan oleh predikat. Ini ada kata ini tentang klausa. Kemudian frasa predikat, sekelompok kata yang memberikan properti pada subjek. Itu jenis klausa yang paling jelas adalah kalimat sederhana. Jika latar belakang subjek ditunjukkan dalam huruf miring dan frasa predikat dicetak tebal. Kemudian contoh yang saya sebutkan tadi, the boy run, dan juga the boy run di situ adalah bocah laki-laki itu berlari. Di situ run dicetak tebal. Kemudian Howard is a linguistic student. Di sini is a linguistic student dicetak tebal, artinya Howard adalah seorang siswa linguistik. Kemudian di slide selanjutnya di situ ada S accent V versus CP. Di situ di slide-nya nomor 51, S accent sama dengan CS. The next 52, S accent NP TVV. Nah, di sini kami telah mengasumsi bahwa aturan S dan juga aturan S menonjol karena tidak sesuai dengan teori X bar-nya. Nah, di sini bahkan itu adalah hal yang cukup sepele untuk memperhatikan ini menjadi format tertentu. Seperti mari kita berurusan dengan aturan bar X terlebih dahulu secara paralel dengan DP. Kemudian kita mungkin berfotosintesis bahwa perangkap itu sendiri adalah karena kita di dalam pandangan ini S accent akan diganti dengan frasa pelengkap atau CP. Frasa pelengkap sebagai kepala mereka, S sebagai pelengkap mereka, dan proses spesies itu kosong. Di situ tadi saya menyebutkan the boy run and Howard is linguistic student. As well I see below, there are many other kinds of clauses, but we can use this as a working definition. A clause that stands on its own is called a root or main clause. Sometimes, however, we can find example of clause within clauses. Example of these are seen below. Peter said that Danny danced it, and that Bill wants Susan to leave. Di situ kami mengamati bahwa aturan S dan aturan S menonjol karena tidak sesuai dengan teori X bar. The next, number 2 and 3, S versus CP. We have observed that the S rules and the S rules stand out alone since they don't
fit X bar theory, X accent to C and S. Number 52 is to NP, T, and VP. And then in fact, it is a fairly trivial matter to change these rules into X-bar theoretic format. Let us first deal with the S accent bar rule first. And on parallel to DPS, we make hypothesis that the complementizer itself in the head of S accent. Okay, we can defense with the special S accent rule and apply out X bar rules to C, just as we do to N, V, and A and P. The next. Jadi aturan lain yang tidak cocok dengan pola bila X di sini adalah aturan SKS. Di situ untuk membuat teori X bar ini pas kita harus menentukan elemen mana yang menjadi kepala, yang harus menjadi kepala kalimat. Jika diperhatikan dengan cermat, di situ dijelaskan bahwa yang menentukan elemen di sini adalah kepala kalimatnya. Jadi di slide yang saya jelaskan ini sekarang adalah di slide yang 2.3, 2 and 3 S versus TP. The other rules that doesn't fit the X bar fitness is our S rules. Di situ ada nomor 68. Di situ, in order to make this X bar theory, we're going to have determine which element is the head of the sentence. If you look closer at 60H, you will notice that only one element is not itself first. And then the next nomor 69, 69. The nurse walks funny. And then 70, the nurse is walking funny. Di situ di nomor 69 di situ mengatakan nurse walks funny, artinya di situ nurse berjalan lucu. Kemudian yang di nomor selanjutnya nurse is walking funny, di situ artinya nurse berjalan atau jalan lucu. Di situ resell that when two elements are in complementary distribution, then they are in instance of the same category. This means that T is both auxiliaries and inflectional endings of verbs. Di situ kita harus mengingat bahwa ketika dua elemen berada dalam distribusi komplementer, maka mereka adalah sikap dari kategori yang sama. Kemudian ini berarti bahwa T adalah pembantu dan infleksi akhiran pada kata-kata kerja. Okay, I think that's all my presentation. I wanna apologize if I was wrong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.